Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hamidah Ramadhani dengan NIM 25304111147. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu elemen penting dalam komunikasi, yaitu efek. Dalam proses komunikasi, terdapat beberapa elemen penting seperti komunikator, pesan, media, komunikan, umpan balik, dan efek. Nah, efek merupakan hasil atau dampak yang timbul pada penerima pesan setelah proses komunikasi berlangsung. Nah, secara sederhananya, efek dapat diartikan sebagai perubahan yang terjadi pada diri komunikan setelah menerima pesan dari komunikator. Perubahan tersebut dapat berupa bertambahnya pengetahuan, berubahnya sikap, munculnya perasaan tertentu, atau bahkan perubahan perilaku. Efek juga menjadi salah satu indikator keberhasilan komunikasi. Jika pesan yang disampaikan mampu menghasilkan perubahan sesuai tujuan komunikator, maka komunikasi tersebut dapat dikatakan berhasil. Nah, sebaliknya, jika tidak ada perubahan atau terjadi kesalahpahaman, maka tujuan komunikasi belum tercapai secara optimal. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengalami berbagai efek komunikasi. Misalnya, setelah menonton berita tentang pentingnya menjaga lingkungan, seseorang menjadi lebih sadar akan kebersihan. Atau setelah mengikuti seminar motivasi, seseorang menjadi lebih semangat dalam belajar dan meraih cita-citanya. Nah, pentingnya efek dalam komunikasi itu tuh apa ya? Nah, efek memiliki peran yang sangat penting karena menunjukkan sejauh mana pesan yang disampaikan mampu memengaruhi penerima pesan. Melalui efek, komunikator dapat mengetahui apakah pesan yang diberikan telah dipahami dengan baik atau belum. Selain itu, efek juga membantu mengukur keberhasilan suatu program komunikasi seperti kampanye sosial, iklan, dakwah, pendidikan, maupun penyuluhan. Dalam bidang komunikasi massa, efek sering digunakan untuk menilai pengaruh media terhadap masyarakat. Nah, sementara dalam komunikasi interpersonal, efek dapat terlihat dari perubahan sikap atau respon seseorang setelah menerima pesan. Jenis-jenis efek komunikasi yaitu ada 3. Yang pertama, efek kognitif, afektif, dan behavioral atau konatif. Yang pertama, ada efek kognitif. Efek kognitif adalah perubahan yang terjadi pada aspek pengetahuan, pemahaman, atau cara berpikir seseorang. Efek ini muncul ketika seseorang memperoleh informasi baru yang sebelumnya belum diketahui. Nah, melalui komunikasi ini, individu dapat menambah wawasan dan memahami suatu hal dengan lebih baik. Sebagai contoh, seorang mahasiswa yang mengikuti kuliah mengenai literasi digital akan memperoleh pengetahuan baru tentang cara membedakan informasi yang benar dan informasi yang salah atau hoax. Setelah menerima materi tersebut, tingkat pengetahuannya meningkat. Inilah yang disebut dengan efek kognitif. Nah, contoh lainnya adalah ketika masyarakat memperoleh informasi mengenai tata cara pemilu melalui media massa, informasi tersebut membantu masyarakat memahami prosedur pemilihan yang benar. Yang kedua ada efek afektif. Efek afektif adalah perubahan yang berkaitan dengan perasaan, emosi, nilai, atau sikap seseorang. Komunikasi itu tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga dapat membangkitkan berbagai perasaan seperti senang, sedih, bangga, marah, terharu, atau simpati. Contohnya, tayangan mengenai perjuangan seseorang atlet yang berhasil meraih prestasi dapat menimbulkan rasa bangga dan kagum pada penonton. Demikian pula, berita mengenai korban bencana alam dapat menimbulkan rasa empati dan keinginan untuk membantu. Efek afektif sering digunakan dalam kampanye sosial, iklan layanan masyarakat, maupun dakwah untuk menyentuh sisi emosional audiens sehingga pesan menjadi lebih berkesan. Yang ketiga ada efek behavioral atau konatif. Efek behavioral atau konatif adalah perubahan yang terjadi pada tindakan dan perilaku seseorang setelah menerima pesan. Efek ini dianggap sebagai tahap yang paling nyata karena terlihat dalam bentuk tindakan langsung. Contohnya, setelah melihat kampanye tentang
pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, seseorang mulai membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya. Contoh lainnya adalah seseorang yang mulai menggunakan helm saat berkendara setelah melihat iklan keselamatan lalu lintas. Dalam kegiatan dakwah, efek behavioral dapat terlihat ketika seseorang mulai menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari setelah mendengarkan ceramah atau kajian. Faktor yang memengaruhi efek komunikasi yaitu tidak semua pesan menghasilkan efek yang sama pada setiap orang. Ada beberapa faktor yang memengaruhi munculnya efek komunikasi. Yang pertama ada karakteristik komunikator. Komunikator yang memiliki kredibilitas tinggi biasanya lebih mudah memengaruhi audiens. Yang kedua ada isi pesan. Pesan yang jelas, menarik, dan sesuai kebutuhan audiens akan lebih mudah menghasilkan efek. Yang ketiga ada media komunikasi. Pemilihan media yang tepat dapat membantu pesan diterima secara lebih efektif. Yang keempat ada karakteristik komunika. Setiap individu memiliki latar belakang, pengalaman, dan tingkat pemahaman yang berbeda sehingga respon terhadap pesan juga bisa berbeda. Contoh efek komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada dalam dunia pendidikan. Dosen yang menjelaskan materi dengan baik dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa. Ini merupakan efek kognitif. Yang kedua, dalam media sosial, sebuah video inspiratif dapat membuat seseorang merasa termotivasi. Ini merupakan efek afektif. Sementara itu, kampanye kesehatan yang mendorong masyarakat untuk rutin berolahraga merupakan contoh efek behavioral karena menghasilkan perubahan perilaku. Dari ketiga contoh tersebut, dapat dilihat bahwa komunikasi memiliki pengaruh yang besar terhadap cara berpikir, perasaan, dan tindakan manusia. Sebagai kesimpulan, efek merupakan salah satu elemen penting dalam komunikasi yang menunjukkan dampak atau hasil yang diterima oleh komunikan setelah menerima pesan. Efek komunikasi dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu efek kognitif yang berkaitan dengan pengetahuan, efek afektif yang berkaitan dengan perasaan dan sikap, serta efek behavioral yang berkaitan dengan perubahan perilaku. Dengan memahami efek komunikasi, kita dapat mengetahui sejauh mana pesan yang disampaikan mampu memengaruhi penerima pesan dan mencapai tujuan komunikasi yang diharapkan. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The beauty of her face was beyond my wildest dreams.